saya bergerak di apa namanya tuh, di chapter marketing ya. Eh, dan saya apa namanya, mm, melayani Tuhan lewat sosial media ya. Jadi eh, di sosmed itu ada nama channelnya Dulos Production. Nah itu kerjaan saya. Jadi saat ini sudah ada di YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Waktu awal-awal saya masuk ke TikTok, saya banyak dikecam oleh beberapa hamba Tuhan dan bahkan pelayan Tuhan ya, karena ini apa-apaan nih, kok ada gereja-gerejaan di TikTok gitu ya kan. Jadi memang Tuhan panggil saya khusus melakukan penginjilan lewat sosial media ya. Dulu berawal dari Instagram. Terus saya kembangkan ke YouTube, dan terakhir-terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, saya kembangkan di TikTok ya. Saat ini Instagram Dulos Production followernya sekitar 42.000. Kalau YouTube-nya 21.000 subscribernya. Kalau TikTok-nya itu 18.800, hampir 19.000 ya. Jadi memang tiga-tiganya aplikasi sosial media ini, puji Tuhan, Dulos Production punya follower ya, punya pengikut. Dan yang buat saya agak apa namanya tuh tersentuh adalah lewat sosial media TikTok. Nah, TikTok ini banyak di-follow oleh teman-teman dari saudara kita Muslim, ya. Dari mana saya tahu? Karena kok pakai jilbab semua yang follow gitu kan. Padahal kan kontennya adalah konten Kristen. Kontennya adalah konten apa namanya tuh, anak-anak muda ya. Jadi saya melakukan penginjilan lewat sosial media, khususnya anak-anak muda gitu. Dan TikTok akhir-akhir ini saya kembangkan, dan gak tahu kenapa banyak Muslim yang follow gitu loh. Padahal udah jelas-jelas itu adalah konten Kristen gitu loh. Banyak membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan. Dan puji Tuhan ada juga yang sampai dibaptis, memberikan diri untuk dibaptis, dan akhirnya saya baptis beberapa waktu lalu, dan memberikan hidup melayani Tuhan dan masuk dalam pemuritan. Yang jadi Dulos Production ini adalah sebuah channel di sosial media, dan akhirnya membawa orang-orang ke dunia nyata juga gitu loh. Jadi ada pertemuan di dunia nyatanya juga gitu ya. Jadi saya kumpulkan orang-orang dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, mereka dimuridkan gitu ya. Mereka dimuridkan, mereka dididik, mereka diproses untuk jadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan gitu loh ya. Dan memang hari-hari saya banyak dihabiskan dengan syuting, bikin konten, ngedit ya. Besok pagi juga harus berangkat ke Ancol. Besok pagi saya bersama tim juga buat konten di sana. Jam 10 pagi sudah sudah berangkat, sudah harus di sana karena kita mau syuting, bikin konten juga. Jadi memang hari-hariku habis untuk syuting, bikin konten, dan pemuritan, karena hasil dari aku melakukan penginjilan di sosial media, aku tarik mereka untuk ketemu gitu loh. Khususnya yang berada di daerah Jabodetabek, aku tarik mereka untuk dimuridkan, karena kalau tidak dimuridkan nanti pasti akan jatuh bangun dalam dosa juga. Dan kalau aku lagi gak sibuk, pasti tengah-tengah malam aku melakukan yang namanya live streaming. Nah, live streaming ini aku lakukan tengah malam, biasanya jam 10, bahkan beberapa hari lalu jam 11 malam gitu. Karena ternyata banyak orang-orang stres tengah malam yang nggak bisa tidur ya kan, mikirin utangnya, mikirin masalahnya, mikirin hubungannya dengan istrinya, mikirin hubungannya dengan calonnya. Nah, jadi aku memberikan hidup akhir-akhir ini juga live streaming di Instagram.
dan itu yang tonton setiap kali aku live itu ratusan orang, ya. Itu ratusan orang yang nonton, dan aku baru tahu ternyata follower Dulos ini sudah menyebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Karena ketika aku live streaming mereka absen. Bang, aku dari Medan, Bang, aku dari Palembang, Bang, aku dari Manado, Bang, aku dari Sumatera, bahkan banyak juga, Bang, aku dari Malaysia, aku dari Jepang. Loh, ini ternyata nyebarnya banyak banget gitu loh. Dan puji Tuhan memang Tuhan karuniakan kepada saya untuk melakukan penginjilan secara digital dunia maya ini, dan memang berfungsi. Kenapa berfungsi? Karena ternyata penggunanya banyak, ya, dan memang didominasi oleh anak-anak muda. Dan puji Tuhan memang saya berhasil masuk untuk ngerangkul mereka. Dan ketika saya live streaming, ya, live streaming tengah-tengah malam itu, waduh, itu kasus-kasus orang banyak sekali yang perlu dibantu, ya. Bahkan ada yang dia punya istri, istrinya selingkuh, sampai punya anak. Nah, live streaming aku langsung belak-belakan bilang sama dia untuk balik sama istri, bagaimanapun tidak ada perceraian gitu di dalam Tuhan. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang yang mereka konseling, curhat belak-belakan gitu, dan aku memberikan hidup untuk melayani mereka. Jadi memang secara khusus lewat channel Dulos Production ini aku diberi diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk memuridkan anak-anak muda, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Apalagi kan dengan masa-masa pandemi begini, COVID, banyak gereja yang online, dan itu sebenarnya membuat banyak orang akhirnya kehilangan hasrat untuk bergereja. Banyak yang kehilangan hasrat untuk bergereja, jadi ya sudah main TikTokan, main Instagram gitu kan, tanpa sadar Dulos Production masuk untuk menjangkau orang-orang yang lagi kehilangan hasrat ini, masuk dengan dengan gaya anak muda yang agak nyentrik, masuk untuk jangkau mereka-mereka ini. Jadi puji Tuhan, lewat Dulos Production ini sampai sekarang saya berkarya, dan sudah 2 tahun saya berkarya di Dulos Production ini, khususnya lewat dunia maya ini. Bahkan ini lagi dikembangkan juga lewat Bigo Live. Jadi kalau bapak-bapak pernah dengar ada Bigo Live, itu memang salah satu aplikasi di mana memang orang-orang, aduh, kacau-kacau deh, gitu kan. Dan puji Tuhan kemarin saya buat aplikasi Bigo dan mulai mau masuk. Cuman ini agak keteteran karena pegang 3 sosial media aja agak kelabakan, ya. TikTok, YouTube, Instagram agak aduh, udah nggak kontrol. Ini nggak upload, ini udah ada ini 5 hari nggak upload konten baru karena memang kesibukannya lumayan tinggi, karena memang dari live juga banyak orang berdatangan untuk ketemu gitu loh. Bahkan ada PSK dari Sumatera Utara itu 5 kali menikah, udah gitu sampai sekarang masih PSK aktif. Dia katanya mau bertobat dan mau bertemu dengan saya gitu loh, katanya begitu, karena dia sudah capek hidup dalam dosa, cuman saat ini tidak bisa lepas dari PSK karena dia masih punya hutang 10 juta sama si germonya gitu loh. Jadi memang banyak orang-orang yang perlu ditolong. Ternyata lewat sosial media ini membantu penginjilan. Jadi tidak perlu lagi kita berkuar-kuar di pasar untuk memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Bukan zamannya lagi kita berkuar-kuar tentang Yesus di pinggir jalan, karena kita bisa dipukul orang, kita bisa dibunuh seketika, ya. Apalagi di pasar, di pinggir jalan kita berkuar-kuar tentang Yesus. Menurut saya bukan zamannya lagi. Ini zaman di mana semuanya digerakkan oleh sosial media, digerakkan oleh dunia digital yang semakin berkembang gitu loh. Bahkan sampai halo, kalah saing, ya, gitu loh. Kira-kira begitu. Oke. Kesaksian saya kira-kira seperti itu. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati.